Pendaki-pendaki yang naik ke Gunung Jangkar Hidup selalu melihat tali menggantung di satu pohon besar dekat puncak, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena konon, itu bukan tali biasa, itu tali pocong terakhir dari seorang dukun yang dikubur hidup-hidup di atas sana. Namanya Rio, usianya 26 tahun, sudah lebih dari 20 gunung ia daki selama 3 tahun terakhir. Tapi satu hal belum pernah ia alami, mendaki gunung yang bahkan tidak tercantum di peta manapun. Semua berawal dari unggahan Pandep di forum gelap komunitas pendaki, sebuah gambar buram berisi sebuah pohon besar dengan tali putih menggantung, kaptionnya singkat. Gunung Jangkar Hidup, jalur hanya dibuka saat bulan mati. Tali ini tidak pernah kering, tidak pernah lapuk, dan tidak boleh disentuh. Rio tertarik, ia tunjukkan postingan itu pada sahabatnya, Dani dan Tiara, sesama pendaki yang juga pemburu jalur anti-mainstream. Mereka setuju. Mereka mulai mencari informasi, tapi ketika menyebut nama gunung itu ke forum-forum resmi, jawabannya cuma satu. Naikolu, nggak ada tuh gunung. Tapi Rio tidak menyerah. Ia akhirnya menemukan sebuah akun Facebook milik pria tua dari daerah perbatasan Lumajang dan Bima. Di sana, Rio membaca komentar yang membuatnya merinding. Jangkar Hidup bukan nama, tapi peringatan di atas sana, ada yang masih diikat. Mereka bertiga berangkat, tidak lewat Basecamp, tidak lewat jalur resmi, tapi langsung menuju desa terpencil bernama Watu Randu, desa terakhir sebelum hutan belantara yang tidak pernah diklaim siapapun. Di sana mereka bertemu Pak Doyok, kakek renta yang menjaga warung kecil dekat masjid tua. "Mas cari Gunung Jangkar?" tanya Pak Doyok tanpa Rio menjelaskan apapun. Rio terkejut. "Bapak tahu?" "Tahu, tapi saya nggak pernah tunjukin," jawab Pak Doyok pelan, "kecuali kalian siap." "Nggak pulang." Tiara menelan ludah, "Kami siap, Pak, hanya ingin lihat jalurnya." Pak Doyok menatap langit, bulan mati 2 hari lagi, jalur baru muncul saat malam, siang hari. Hutan itu nutup sendiri, tapi ingat satu hal. Jangan pernah sentuh tali yang tergantung di pohon paling besar itu. Bukan tali biasa. Dani tertawa kecil. "Tali doan, Pak, seram amat." Pak Doyok menoleh tajam. "Tali itu terakhir kali dipakai buat ngikat orang hidup-hidup yang ditanam di atas sana. Kalau kalian lepas, dia bisa turun." Malam itu mereka menginap di teras musala. Sekitar jam 2 dini hari, Rio terbangun, ada suara di luar. Seperti seseorang menarik-narik tali tambang dari bawah rumah panggung kayu. Saat Rio mengintip, tidak ada siapapun, tapi di tanah ada jejak tali menyeret tanah yang basah. Keesokan harinya, mereka bersiap mendaki, tidak lewat jalur, tapi lewat petunjuk samar dari Pak Doyok, ikuti pohon yang daunnya tak pernah gugur. Dan benar, hanya satu jalur sempit, Japit 2 batu raksasa yang terasa ganjil, hening, lembab, dan semua dedaunan di sekitarnya hijau segar, seolah tak pernah disentuh musim. Seiring langkah mereka masuk ke dalam hutan itu, sinar matahari meredup. Padahal waktu menunjukkan jam 10 pagi. Rio menengok ke belakang, jalur yang tadi mereka lewati sudah tidak terlihat. Langkah demi langkah terasa berat, hutan yang mereka masuki seolah bukan bagian dari dunia biasa, tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan desir angin pun nyaris tidak terasa. Tiara berhenti mendadak. "Kalian dengar suara gong nggak?" bisiknya pelan. Rio dan Dani saling pandang, mereka diam, tapi saat benar-benar menyimak, dari kejauhan terdengar suara. Suara gong dipukul lambat 3 kali lalu hening. Seolah sinyal pembuka sebuah ritual. "Kita jalan terus," ucap Rio dengan ragu. Sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di area datar yang aneh. Tanahnya merah pekat, di tengahnya ada lingkaran batu kecil dengan arang bekas terbakar. Di dalam lingkaran terdapat kepala ayam hitam yang sudah kering, dan sutas kain kafan lusuh terlipat rapi. "Ini sesajen," gumam Dani. Tiara mundur 2 langkah, "Kita jangan injak ini." Tapi Rio malah mendekat. Saat dia jongkok memeriksa kain kafan itu, angin mendadak berhembus kuat dari arah berlawanan, muncul bau amis dan tanah basah. "Ew!" teriak Tiara. "Lihat deh, ini bukan kafan biasa, ada tulisannya," ucap Rio sambil menunjuk benang jahit merah yang membentuk huruf-huruf Arab tak beraturan. Dan tiba-tiba,
Sesuatu jatuh dari pohon, bukan ranting, tapi seperti ikat pinggang kulit basah. Saat Dani menyorot dengan senter, mereka semua membeku. Itu bukan ikat pinggang, itu bagian tali potong, masih basah. Malam mulai turun, tapi kabut sudah datang sejak sore. Mereka memutuskan mendirikan tenda di area agak terbuka, dekat batu besar yang bentuknya mirip nisan. Tiara tak berhenti gelisah, bau anyirnya makin kenceng. Kalian gak ngerasa? Tengah malam, kabut makin tebal. Rio terbangun karena mendengar suara. Suara seperti kain kasar digesek ke batang pohon. Ia membuka tenda perlahan, dan di antara kabut, tampak sosok mirip dirinya sendiri, berdiri di dekat pohon besar, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya sama, pakaian yang dipakai sama persis, tapi tubuhnya sedikit miring, seperti bahunya patah. Rio menutup tenda dan membangunkan Dani. Dani, ada orang, mukanya kayak aku. Dani mengintip, lalu menatap Rio, pucat dia. Ngelambai barusan. Besok pagi, saat kabut menipis, mereka memutuskan untuk lanjut. Tapi, saat melewati pohon tempat sosok itu berdiri, mereka menemukan tanda bekas kaki telanjang yang dalam dan berlumur tanah merah, mengarah ke atas jalur. Dani, yang sejak awal agak iseng, mulai bertingkah aneh. Ia tertawa-tawa kecil sendiri, kadang bicara pelan seolah menjawab suara yang tak terdengar. Dia bilang tali itu harus dilepas, ucap Dani tiba-tiba sambil menunjuk bukit di depan mereka. Kalau enggak, dia gak bisa jalan. Rio mulai panik, tapi Tiara menangis, kita harus turun. Ini bukan pendakian biasa. Ini kayak kita lagi diantar ke kematian. Tapi jalur turun sudah tak ada, yang ada hanya kabut. Dan pohon besar yang mulai tampak di kejauhan pohon dengan tali menggantung di batangnya. Pohon itu terlihat dari kejauhan, tingginya sekitar 15 meter. Batangnya besar dengan kulit menghitam seperti bekas terbakar. Yang paling mencolok adalah tali putih kusam yang tergantung di salah satu dahannya, berayun pelan tertiup angin, padahal angin sama sekali tak terasa. Saat mendekat, bau busuk yang sebelumnya samar kini terasa menusuk, bau bangkai, dicampur tanah basar, dan amis darah. Dani berjalan lebih cepat, wajahnya kosong seperti orang kesurupan. Rio dan Tiara berusaha mengejarnya, tapi Dani lebih dulu sampai di bawah pohon itu. Ia menengadah, lalu tersenyum. Akhirnya aku nemuin kamu. Tanpa banyak bicara, Dani mengeluarkan pisau lipat, lalu berdiri di bawah tali gantung itu. Rio berteriak, Dani, jangan. Tapi terlambat. Tali itu putus. Sekejap setelah tali jatuh menyentuh tanah, angin besar menerpa dari segala arah, pohon itu bergoyang hebat, seolah menjerit. Langit berubah kelang, dan kabut turun dengan cepat, menelan pandangan. Dan sesuatu terjadi pada Dani. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, dari mulutnya keluar busa kehitaman. Lalu ia tersungkur, gemetar seperti disetrum. Rio dan Tiara menjerit dan menyeret tubuh Dani ke balik batu. Tubuh Dani terasa dingin, dan jantungnya berdetak cepat tak beraturan dia. Datang, bisik Dani pelan, dengan suara paro seperti bukan miliknya. Siapa? Teriak Tiara panik. Yang diikat. Sekarang dia bebas, dia mau yang gantian. Malam itu, mereka kembali ke tenda, tapi suasananya jauh lebih mencekam dari malam sebelumnya. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara dedaunan, tapi mereka bisa mendengar langkah. Langkah bertelanjang kaki, pelan, mengelilingi tenda cek-cek-cek. Langkah itu berhenti. Tepat di depan pintu tenda. Rio memegang pisau, jantungnya berdegup keras. Tiara sudah menangis dalam diam, Dani hanya duduk, memeluk lutut, komat kamit mengulang kata, ikatan. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Lalu terdengar suara. Kalian yang buka, kalian yang ganti. Suara itu seperti berasal dari dalam kepala mereka bertiga. Dan mendadak tali itu masuk dari celah tenda. Seutas tali putih, basah, merayap masuk seperti ular, menjulur ke arah Tiara. Ia menjerit dan memukulnya. Tapi tali itu seperti hidup, melilit pergelangan kakinya. Rio memotongnya dengan pisau, tali itu jatuh dan melompat keluar sendiri seperti ular yang terluka. Mereka bertiga tidak tidur malam itu. Dani mulai mengerang seperti menahan sakit. Lehernya merah,
seperti ada bekas ikatan. Dia lagi milih siapa yang duluan. Ucap Dani, matanya terpejam. Dan saat fajar, Dani hilang. Dia tak ada di tendang, tidak ada jejak kaki, tapi tali itu tersisa seutas, tergantung di dahan kecil, dengan noda darah di ujungnya. Tiara jatuh terduduk, dia diambil. Rio tak bisa berkata-kata, tapi dari kejauhan, di balik kabut, mereka melihat sosok Dani berdiri menghadap pohon, tubuhnya tergantung di udara, tanpa tali, hanya melayang. Lahirnya kaku, dan di tanah, tertulis dengan darah. Yang satu lagi, turun untuk menjemput. Rio dan Tiara tidak bisa berpikir jernih, Dani telah hilang, tapi lebih tepatnya, diambil. Sosoknya yang melayang di udara, tergantung tanpa tali, kini sudah lenyap entah kemana. Pagi itu, mereka memutuskan satu hal, mereka harus turun, apapun yang terjadi. Tapi jalur yang mereka lewati sebelumnya sudah tak ada, pohon-pohon di sekitar berubah arah. Tanah dan kemarin mereka injak kini menjadi kubangan lumpur hitam, kompas berputar liar, GPS mati total, bahkan suara mereka sendiri terdengar bergema. Seperti sedang berbicara di dalam goa. Tiara mulai goyah, tubuhnya lemas, napasnya berat. Aku capek. Kayak ada yang nempel di pundakku, bisiknya. Rio menatap punggung Tiara, dan untuk pertama kalinya, dia melihat bayangan lain yang menempel erat di tubuh Tiara seperti sosok hitam membonceng. Tangannya melilit leher Tiara pelan-pelan. Tiara, jangan diam. Rio mengguncangnya. Tapi Tiara ambruk, mulutnya menggumam, dikatan. Sudah dilepas. Tinggal tubuh pengganti. Rio mencoba menggendong Tiara menuruni lereng, tapi setiap beberapa meter, tanah yang ia injak selalu kembali ke tempat semula seolah mereka berjalan dalam lingkaran tak berujung. Dan pada putaran ketiga, mereka melihat sesuatu berdiri di depan mereka. Sosok perempuan tua dengan kain putih membungkus tubuhnya, tapi matanya dijahit dan mulutnya penuh luka jahitan terlepas. Dari sela bibirnya keluar suara aneh, pelan dan berbalik arah. Itaanen. Lepas Itaanen. Lepas. Rio menggigit bibir. Ia tahu, itu bukan manusia, itu bukan hantu biasa, itu adalah tubuh dukun yang selama ini ditanam hidup-hidup dan tali pocongnya digunakan bukan untuk mematikan, tapi menahan sesuatu yang lebih mengerikan di dalam dirinya. Dan kini, setelah tali itu dipotong ia bebas. Mereka lari, Rio menarik Tiara sekuat tenaga, entah bagaimana, mereka tiba di jalur dengan dua batu raksasa jalur masuk mereka kemarin. Tapi ada satu hal aneh, jalur itu dijaga dua sosok berdiri tegak, mereka mirip Rio dan Tiara sendiri, sama persis, pakaian, luka, bahkan posisi tubuh mereka. Tapi wajah mereka kosong, dan mata mereka menghitam pekat. Kembarannya Rio menatap langsung ke arahnya, lalu berbisik. Yang turun, harus ada yang menggantikan. Dan dalam sekejap semua gelap. Rio membuka mata, ia terbangun di musala desa Waturandu. Tubuhnya lemas, bajunya kotor. Tiara ada di sampingnya, masih pingsan. Pak Doyok duduk di depannya. Kalian turun? Tanyanya lirih. Rio hanya mengangguk. Pak Doyok menatap dalam, ada yang aneh sama kamu. Apa maksudnya, Pak? Tanya Rio. Pak Doyok tidak menjawab, tapi dia meraih cermin kecil dan menyerahkannya ke Rio. Dan di sana pantulan wajahnya, bukan dirinya. Itu wajahnya, tapi mata kirinya hilang, dan senyum samar muncul dari sudut bibirnya sendiri. Tanpa ia sadari. Dan Tiara, yang baru sadar, langsung meraih lehernya dan berkata pelan, kenapa? Masih ada tali yang melilit di mimpi aku. 3 hari setelahnya, warga desa menemukan jejak kaki telanjang mengarah ke musala setiap tengah malam. Dan tiap malam bulan mati, suara gung terdengar dari arah gunung, seolah yang selama ini terikat, kini sedang mencari tali baru untuk yang berikutnya. Gunung Jangkar hidup bukanlah sekadar tempat, tapi peringatan bahwa ada roh yang tidak bisa dimakamkan, karena kematiannya sendiri adalah kutukan, dan setiap orang yang memutuskan tali itu akan menjadi tali itu berikutnya. Kalau kamu suka cerita ini, klik subscribe dan nyalakan lonceng. Di channel Misteri Gelap, kita akan terus buka tabir cerita-cerita gunung yang tidak ingin diceritakan oleh siapapun.